Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bella Afiska, jurusan Kimia angkatan 2018, berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian anggota saya Afril Yanda Jasri dan Epa Rospitasari, berasal dari SMK Semak Padang yang merupakan junior saya. Mereka angkatan 2018, tepatnya di kelas 12. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Afril Yanda Jasri. Kepada Afril Yanda Jasri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Kak Bella. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afril Yanda Jasri. Saya berasal dari sekolah Semak Padang. Saya dari angkatan 2018, tepatnya saya berada di kelas 12. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang diambil dari sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal yang berjudul Fabrikasi dan Karakterisasi Membran Matriks Campuran Karbon Nanotub Multidinding untuk menangani BOD dan COD di permukaan perairan. Pada presentasi ini, kami akan menyampaikan materi melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pendahuluan, tahap yang kedua pembahasan, dan tahap yang ketiga yaitu penutup. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tahap pertama yaitu pendahuluan. Pada tahapan pendahuluan ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian. Sekarang, mari kita bahas bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Penelitian ini berfokus pada efek dari CNT multidinding yang difungsikan dengan perlakuan organik konvensional dalam penghilangan BOD dan COD. Hal tersebut dilakukan untuk air permukaan setelah tertanam ke dalam membran matriks campuran, yang terdiri dari IIS dan kain bukan tenunan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh dari CNT yang difungsikan tersebut pada air permukaan untuk pengelolaan air, di mana kadar BOD dan COD tersebut telah dinilai sebagai persyaratan untuk konsumsi air bersih. Setelah latar belakang, ada juga rumusan masalah, yang terdiri dari yang pertama, bagaimana sampling yang kita gunakan dalam penelitian ini, yang kedua, parameter apa dan bagaimana prosedurnya pada penelitian ini, dan yang ketiga, bagaimana hasil dari penelitian ini. Setelah rumusan masalah, turun ke tujuan dari penulisan penelitian ini. Yaitu ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui sampling yang dilakukan pada penelitian ini. Yang kedua, untuk mengetahui parameter dan prosedur pada penelitian ini. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hasil dari penelitian ini. Baiklah, untuk tahap pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Epa Rospitasari. Kepada Epa, dipersilahkan. Terima kasih kepada Afril Yanda Jasri yang telah memberi kesempatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Epa Rospitasari. Saya berasal dari SMK Semak Padang, angkatan 2018, yang sekarang saya berada di kelas 12.
Di sini saya akan menjelaskan bagian bab pembahasan, yaitu yang pertama adalah bahan yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu polyether sulfon, polyester atau PE, filter membran, N-methylpyrrolidone atau NMP, H2O2, dan MWCNT. Kemudian kita masuk pada metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu fungsionalisasi MWCNT, yang kedua membran matriks campuran, yang ketiga karakterisasi membran, dan keempat adalah analisis kualitas air. Namun kita akan berfokus pada pengujian kualitas air yang diawali dengan penentuan lokasi atau titik sampling. Teknik sampling yang dijelaskan di sini diambil dari dua penelitian yang dipublikasikan dari jurnal. Yang pertama adalah Sungai Klang, Malaysia, yang dilakukan oleh Surya Devara pada tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah di Sarawak, Malaysia, yang dilakukan oleh Azam pada tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya tentang lokasi sampling yang dilakukan. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Bella Afiska. Kepada Kak Bella, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Epa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik sampling. Yang pertama yaitu lokasi sampling yang berada di Sungai Klang, Malaysia yang dilakukan oleh Surya Devara pada tahun 2019. Teknik sampling yang dilakukan yaitu mengambil 30 titik dari lokasi berbeda. Yang pertama yaitu Batu, kemudian Kuyoh, Kerayong, Damansara, Klang, Penchala, dan Gombak. Nah, sebelum dibawa ke laboratorium, sampel akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik diantara lain yaitu bau, pH, suhu, dan warna. Kemudian, diambil 100 ml sampel dimasukkan ke dalam botol yang gelap untuk menghindari terjadinya oksidasi atau kerusakan komposisi pada sampel. Kemudian disimpan dalam kotak es sampai diangkut ke laboratorium untuk mempertahankan suhu atau untuk menghindari terjadinya perubahan dalam komposisi sampel tersebut agar tidak terjadinya kerusakan pada saat pemeriksaan sampel. Kemudian kita akan melanjutkan analisis kualitas air yang dilakukan oleh Azam pada tahun 2020 di pedesaan Sarawak, Malaysia. Yang sebelumnya itu dilakukan oleh Surya Devara pada tahun 2019, kemudian ini berbeda lagi. Analisis kualitas air yang dilakukan yaitu berada di pedesaan di Sarawak, Malaysia yang terdiri dari dua lokasi yaitu air terjun Satau dan Sungai Rantau Panjang. Di sini yang diperiksa adalah BOD dan COD. Karena keterbatasan alat, sampel dikirimkan ke laboratorium BP Food and Environmental Testing. Kemudian kita akan melanjutkan prosedur analisis kualitas air sebelum diangkut ke laboratorium. Itu sama saja seperti yang dilakukan oleh Surya Devara pada tahun 2019 tadi. Yaitu sampel disimpan pada suhu 2 derajat Celcius, kemudian disaring dengan filtrasi vakum dengan tekanan 200 mmHg. Filtrasi ini dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang lebih besar dengan tujuan nanti supaya lebih mudah disaring dengan menggunakan membran yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian disimpan di dalam botol PET. PET ini adalah polyethylene ethylene terephthalate yang merupakan bahan dasar dari botol ini. Kemudian warna dan kekeruhan sampel diamati atau diperiksa. Tujuannya adalah pada perubahan BOD dan COD setelah dilakukan pemeriksaan, apakah ada kaitannya, apakah ada perubahannya terkait dengan fisiknya seperti warna dan kekeruhannya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan pada penelitian Azam pada tahun 2020. Di sini terdapat tabel. Pada tabel ini dijelaskan angka BOD dan COD sebelum dan sesudah dilakukan penyaringan pada masing-masing sampel. Dapat kita lihat sumbernya yaitu air terjun Satau dan Sungai Rantau Panjang. Sebelum penyaringan, level BOD dari kedua sampel ini berada pada kelas 1. Sedangkan COD berada di bawah kelas 2.
Klasifikasi ini didasarkan oleh Departemen Lingkungan Malaysia atau DOE, Department of Environmental Malaysia. Kemudian dapat kita lihat itu ada kode atau simbol V-M/P, RMM, FMM yang merupakan kode dari ketiga membran yang digunakan untuk penyaringan sampel ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tingkat BOD sampel air yang dijelaskan pada grafik. Di sini ada batang yang memiliki warna-warna yang berbeda pada grafik. Dijelaskan di situ ada keterangannya. Yang biru yaitu sebelum penyaringan. Kemudian yang orange, yang abu-abu, yang kuning itu masing-masing dari 3 membran yang digunakan. Di sebelah kiri yaitu air terjun Satau, sedangkan yang sebelah kanan yaitu Sungai Rantau Panjang, di mana BOD sebelum dan sesudah penyaringan terjadi peningkatan baik di air terjun Satau maupun Sungai Rantau Panjang. Bisa dilihat di sana ada grafiknya, ada yang mengalami peningkatan 250%, 350%, dan lain-lain dapat kita lihat. Namun, pada membran R-MM tidak mengalami perubahan sedikit pun. Kemudian saya lanjutkan yaitu tingkat COD sampel air. Di sini lambang-lambang warna yang digunakan itu sama ya pada yang sebelumnya. Di sini cenderung mengalami penurunan COD-nya, tingkat COD-nya. Pemeriksaan COD awal pada air terjun Satau yaitu sebelum penyaringan 18 mg per liter, sedangkan pada Sungai Rantau Panjang yaitu 21 mg per liter. Nah, pada grafik dapat kita lihat untuk air terjun Satau itu penurunan level COD terbesar dapat dilihat pada sampel yang difilter oleh FM/P dengan penurunan 89% dengan pembacaan 2 mg per liter. Sedangkan RMM mencatat pembacaan pada 6 mg per liter yang mengalami pengurangan 67%. Sedangkan pada membran FMM itu mengalami peningkatan yaitu pada 21 mg per liter meningkat sekitar 17% dari level awal COD. Kemudian pada sampel Sungai Rantau Panjang itu menunjukkan penurunan secara keseluruhan baik pada membran FM/P, RMM, dan FMM. Singkatnya, RMM menunjukkan hasil yang paling menjanjikan untuk mengolah kadar BOD dan COD air permukaan di antara ketiga membran yang diuji dengan menunjukkan hasil yang konsisten dalam hal penurunan kadar BOD dan COD. Kemudian di sini dapat kita lihat pada gambar sampel air setelah dan sebelum penyaringan. Di sini pada air terjun Satau itu tidak terlihat signifikan namun ada perubahan. Sedangkan pada Sungai Rantau Panjang itu mengalami perubahan signifikan sebelum dan sesudah penyaringan. Kemudian kita akan masuk kepada bab penutup yaitu kesimpulan. Uji kualitas air menunjukkan bahwa membran MM mentah menunjukkan kinerja terbaik di antara ketiga membran yang diuji yang menunjukkan kinerja yang konsisten dari 0% perubahan tingkat BOD sambil mendorong pengurangan 67% dan 76% untuk air terjun Satau dan Sungai Rantau Panjang pada masing-masing sampel. Inilah hasil penelitian dari Azam pada tahun 2020. Kemudian di sini akan dilanjutkan beberapa dokumentasi dari diskusi kami, dimulai dari cara mencari jurnal, kemudian mengartikannya, dan memahaminya. Sekian presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami mohon saran dan kritiknya dari dosen dan teman-teman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.